Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sasena di Sasena Explore. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar kalian semua? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan bahagia dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kali ini kita akan mengeksplor sebuah kasus yang masih viral ya, menjadi banyak perhatian kalangan publik, baik itu seantero negeri maupun mungkin juga sampai luar negeri, yaitu tewasnya Vina dan Eki yang terjadi di tanggal 27 Agustus tahun 2016 silam. Awalnya kasus ini oleh Polsek Kota Cirebon itu dinyatakan laka lantas. Ya. Nah, kebetulan si Eki ini adalah anaknya seorang polisi yaitu Ibtu Rudiana. Ini merasa janggal sehingga dia membentuk tim sendiri menyelidiki hal itu yang diduga ada tindak pidana penghilangan nyawa. Nah, berkembangnya kasus ini sampai ingkrah itu ada 11 pelaku. Kabarnya kan begitu ya. 8 orang ini sudah terpidana, 7 seumur hidup dan 1 8 tahun penjara. Sedangkan 3 adalah DPO. Nah, yang 8 tahun penjara itu yaitu Saka Tatal itu sudah bebas. Sedangkan yang 3 DPO sempat menangkap Peggy Setiawan ya, yang dianggapnya Peggy alias Perong. Ternyata kemungkinan karena memang kurang alat bukti sehingga mengajukan pra peradilan dan diterima, divonis bebas, sehingga kasusnya berhenti sampai di situ. Ya mungkin akan diselidiki kembali kalau memang polisi merasa yakin bahwa Peggy terlibat. Tapi kenyataannya juga untuk 2 DPO lain yaitu Andi dan Denny itu dinyatakan fiktif. Nah ini juga aneh. Nah, dari beberapa keterangan-keterangan saksi-saksi yang muncul baru-baru, terus pengamatan para ahli-ahli, kasus ini disimpulkan ya, diduga bahwa kasus ini bukanlah kasus pidana penghilangan nyawa ataupun perkausan yang awalnya memang seperti itu, tapi murni kecelakaan tunggal. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, salah satu saksi yaitu Pak Ismail. Nah ini kebetulan waktu kejadian tersebut ini sempat berpapasan dengan motor Eki ya. Beliau dari atas, Eki dari bawah, dari berlawanan arah. Di sana dia melihat bahwa motor tersebut melaju dengan kencang, dengan zigzag dan sempat standing juga seperti orang bahagia, kayak orang ya kasmaran lah ya, karena memang kabarnya hubungan Eki sama Vina ini sempat renggang dan malam itu malam untuk balikan lagi. Ini menurut keterangan dari sahabatnya Widi. Sebelum ke saksi Widi, sebelum ke saksi Adi, nah berikut adalah kesaksian dari Pak Ismail. Coba kita dengarkan bersama ya. Kasus tewasnya 2 pasangan sejoli asal Cirebon, Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki tampaknya terus menemui titik terang. Setelah pengakuan Dede dan Liga Akbar yang mengaku membuat kesaksian palsu atas permintaan Aib dan Rudiana, kini muncul saksi baru yang cukup meyakinkan dan diduga mampu merubah keadaan. 2 orang saksi baru itu memberi pengakuan mengejutkan. Adi dan Ismail. Mereka mengaku melihat peristiwa kecelakaan yang diduga dialami Vina dan Eki di flyover Talun Cirebon, Jawa Barat pada 27 Agustus 2016 silam. Untuk mengetahui bagaimana cerita dari kesaksian tersebut, kami lalu menelusuri faktanya. Kepada kami, 2 saksi yakni Ismail dan Adi secara eksklusif belak-belakan tentang detik-detik peristiwa kecelakaan yang diduga Vina dan Eki. Saya bawanya Bu, saya lihat apa pertama anak saya ngomong, Pak itu kok ngeliat aku kayak gitu, nggak ada kejar-kejaran ya Bu, sepi, terus gerimis, nggak ada kejar-kejaran dari belakang, nggak ada, ya jika, ya kan, terus kayak orang seni apa, terus kayak apa ngantem, ya trotoar, orangnya tahu Bu. Ya itu sebenarnya jalan yang dia gitu, apa lampu penerangan dia. Yang perempuannya di depan, yaitu di agak belakang, ini jaraknya nggak jauh, pasti terungkul. Ismail,
Pria berusia 46 tahun yang mengaku warga asal Cirebon dan menetap di Bekasi, Jawa Barat ini juga menuturkan bagaimana kondisi pengendara sebelum kejadian. Ya itu, ya itu kenceng tapi sambil misalnya kayak orang bahagia gitu mana itu. Nah, gitu, iya. Saya kayak orang bahagia lah, seneng lah gitu ya dia. Pas nggak lama dia standing ya kan, nabrak kemudian ya dia motor tabrak trotoar, entah orangnya gitu. Itu ya kesaksian dari Ismail yang berboncengan dengan anaknya. Dia melihat yang diduga itu adalah Eki dan Vina itu naik motor ugal-ugalan, zigzag dan standing. Setelah standing ini menabrak tiang trotoar di tengah jalan, di mana di situ orangnya mental ya, tidak berjarak terlalu jauh ya, keadaan dalam kondisi tertelungkup. Ini keterangan Ismail. Nah, dia ini kenapa baru sekarang bersaksi? Itu kabarnya kan setelah dia melihat film ya, film Vina sebelum 7 hari. Dulu dianggap itu hanya kasus laka lantas biasa yang saat itu memang tidak viral. Ismail sendiri mengaku melihat korban sebelum kejadian karena posisinya yang berlawanan arah. Ya, saya berlawanan arah. Saat Bapak melihat dia standing itu, Bapak posisinya udah di atas atau Bapak masih mau ke atas? Bawah. Iya, dari bawah ke atas. Lebih detail, Ismail lalu bercerita tentang posisi kecelakaan hingga ciri-ciri motor dan korban yang mengalami kecelakaan. Yang satu kan si cewek itu pelungkap, yang saya ingat tuh pakai jaket biru putih, diikat sih. Ya, motornya itu biru telur asin. Tuh. Terus di pinggirnya itu ada warna kuning. Nah, itu berarti posisinya Bapak tuh jaraknya berapa meter dari sampai Bapak bisa detail sekali warna kuning, warnanya ini. Jaraknya Bapak ke korban itu berapa meter? Paling setengah meter, semeter Bu. Saya gini Bu, berhenti. Sebuah ya, kasar Bu. Motor ya Bu. Saya dibonceng. Kan nggak turun Bu. Kaki anak saya lihat. Saya cuma asal wajib menyalahi gitu. Jadi jelas gitu Bu. Yang perempuan di depan tungkuk, yang laki di belakangnya. Gitu, nggak jauh. Saya nggak periksa Bu. Cuman yang saya lihat tuh plat nomor nggak ada. Gitu. Kan saya nggak turun Bu. Ya. Jadi Pak Ismail ini sempat memperhatikan motornya juga yang memang ciri-cirinya sama ya dengan motor yang ada di kepolisian. Kalau kita perhatikan tadi untuk motor ini ya, dari foto tadi itu memang ada baret-baret, ada sekok yang bengkok ya, ya memang seperti kecelakaan. Nah, motor dalam hal kecelakaan ini berbeda-beda ya. Karena saya sendiri sempat mengalami kecelakaan saat itu ya, motor tidak apa-apa, hanya lecet-lecet sedikit, tapi kaki saya yang parah. Nah, ini kemungkinan sebagian rupa karena Pak Rudiana meyakini dan keluarganya Vina meyakini bahwa motor kok nggak rusak parah kalau kecelakaan dan lain sebagainya, sehingga kasus ini diduga saat itu kasus tindak pidana penghilangan nyawa. Nah, untuk kisahnya kalian sudah ketahui sendiri bagaimana ceritanya, berawal dari kesurupan Linda. Ya, di situ sepertinya membuat keluarga Vina dan juga keluarga Ibtu Rudiana ini merasa ada yang janggal. Setelah diselidiki dan lain sebagainya, terdapatlah 11 tersangka yang mana 8-nya sudah terpidana. Nah, untuk lebih lanjut, kita saksikan terus ya. Usai mengalami kecelakaan, Ismail lalu bercerita tentang upaya pertolongannya hingga akhirnya korban dievakuasi. Saya nyamperin Bu, saya lihat begini, cuma saya nggak berani nolong. Kenapa? Nggak ada saksi ya Bu. Terus biasa saya lihat ya itu sekitar 2 menit ya, terus saya jalan. Anak saya mengucap, kamu tolong jangan tuh. Kenapa? Nggak ada saksi, ntar kita disalahin. Tragedi berdarah di Jembatan Talun, Cirebon, Jawa Barat 8 tahun yang lalu ternyata masih diingat kuat oleh seorang saksi bernama Ismail yang mengaku melihat kejadian itu.
Dalam kesaksiannya, Ismail sangat mengingat kuat karena ada peristiwa penting dalam keluarganya. Hari itu kan pas acara lamaran tuh hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016. Jadi kenapa Bapak ingat? Karena saat itu Iya. sedang ada acara lamaran. Iya. Ibu Eki dan Tina dia insya Allah gitu. Dan lokasinya di situ. Iya. Jam berapa? Kurang lebih itu jam 22.10 atau 15. Itu karena saya sampai hotel tuh saya lihat jam kan di hotel ada tuh 10:30. Ya, kenapa Pak Ismail ini ingat kejadian 8 tahun yang lalu? Karena itu menyangkut peristiwa dalam keluarganya, itu mau lamaran ya di tanggal 30-nya. Jadi dia ingat betul bahwa saat malam itu dia melihat motor kecelakaan. Ya, itu pengakuan Pak Ismail. Di mana di situ dia memperkirakan jamnya itu adalah setengah 11-an ya, jam 10.15 sampai jam 10.30-an malam, karena di hotel ada jam ya. Itu kesaksian Pak Ismail. Kita saksikan kembali. Ismail sendiri saat itu tidak tahu jika peristiwa ini akan menjadi heboh. Ismail mengaku dirinya baru tahu setelah melihat film Pina sebelum 7 hari di YouTube. Film Pina dan Eki, 7 hari Pina dan Eki itu film salah nggak ada kejar-kejaran Bu. Ya yang saya ini alami, yang saya lihat tuh ya, nggak ditambahin nggak dikurangin. Kayak di sini nggak ada, ya nggak ada kepentingan apa-apa gitu Bu. Yang mudah-mudahan yang satu udah bebas nama baiknya dipulihkan, kalau benar itu Eki dan Pina Bu. Terus yang 7 tuh dibebaskan. Ya kalau saya sih cuma ngasih keterangan yang saya lihat Bu, yang saya alami waktu itu. Berdasarkan hasil kesaksiannya itu, Ismail mengaku siap menjadi saksi fakta peristiwa dan siap untuk diperiksa. Kesaksian Ismail secara mengejutkan itu muncul ke publik setelah 8 tahun kasus Vina dan Eki berlalu. Ismail mengaku dirinya siap jika harus diperiksa polisi dan menjadi saksi dalam persidangan. Oke. Itu tadi kesaksian komplit dari Pak Ismail ya, wawancara eksklusif dengan TV One. Ada saksi lain yaitu Pak Adi. Ini adalah musafir dari Kudus. Yang mana kalau dikait-kaitkan itu kayak ada kemiripan, ya ada kesamaan dengan saksi Pak Ismail. Ayo kita saksikan bersama. Usai Ismail memberi kesaksian, kami lalu bertemu dengan saksi lain yakni Adi Haryadi. Seorang musafir asal Kudus, Jawa Tengah, kepada kami juga mengaku bahwa ia melihat kejadian kecelakaan yang diduga Vina dan Eki di flyover Talun Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam. Secara khusus kepada kami, Adi Haryadi membeberkan kesaksiannya. Ya sekitar jam 10-an kalau itu. Ya kira-kira saya makan 4 atau 5 suapan lah. Itu ada orang ketawa-ketawa naik motor itu kan. Ya kayak orang seneng lah gitu kan. Tapi pas lewatin saya itu oleng, langsung ngesrek itu kira-kira dari saya antara 30-25 meteran. Kalau itu dia ngesrek itu kayaknya kelihatan dari saya itu orangnya ngantem tiang, terus yang perempuan ngantem trotoar. Ya, jadi ada kemiripan ya antara kesaksian Pak Ismail dengan Adi, di mana sama-sama melihat motor ya berboncengan yang diduga adalah Eki dan Vina. Ini seperti orang ya yang senang-senang ya, teriak-teriak, mungkin kegirangan gitu ya, seperti yang kita cocok dengan keterangan yaitu sahabatnya Vina, yaitu Widi dan juga Mega, yang saat itu mengatakan bahwa malam itu sebenarnya mau jadian, bukan jadian ya, balikan lah. Mungkin ada sedikit masalah di antara mereka Eki dan Vina ini, dan mereka ini pengen baikan kembali dan sempat meminjam pakaian yaitu punya Widi. Oke, kita saksikan terus dari TV One seperti apa, nanti kita simpulkan. Kesaksian Adi Haryadi tentang kondisi korban saat itu seakan mengingatkan kepada kesaksian sahabat Vina, Widi, dan Mega. Happy karena mau ketemu sama si Eki, soalnya kan itu putus ya, Meg? Ya. Dalam keadaan putus dia tuh. Jadi ketemu malam minggu itu dia
kayak mau balikan gitu tuh. Udah begitu aja, cuman nggak ada ekspresi yang mencurigakan dia mau ada ancaman kayak mau apa, enggak. Cuman dia happy aja, happy sekarang mau ketemu Eki itu. Terlepas dari kesaksian Widi dan Mega, Adi Haryadi, saksi yang saat itu tengah makan di sisi jalan, kembali melanjutkan ceritanya. Adi mengaku melihat detik-detik usai kecelakaan terjadi. Setelah jatuh itu, terus ada di belakangnya ada motor, kan? Dari arah dulu, dari atas dulu ada motor, tapi langsung jalan motor itu. Kurang tahu saya, ada orang boncengan, nah gitu. Tapi dia langsung jalan lagi, nggak berhenti. Nah, terus di sebelah sana, kalau yang itu tadi kan dari lawan arah, yang sebelah sana ada satu motor berhenti. Iya berhenti, iya. Terus saya taruh nasi saya kan. Saya mau mendekati tapi jalan di pinggir trotoar saya. Ada pengendara motor lagi, boncengan berdua. Nanyain ke saya, ada apa? Kecelakaan Pak. Kalau motornya ditaruh di pinggir, nyebrang sama saya bertiga gitu. Nah, di situ saya berempat kan. Nah, ada lagi motor satu orang datang kan. Ada apa? Terus ada yang jawab di situ, bukan saya yang jawab. Kecelakaan gitu. Terus saya ngomong, tolong Pak, kalau yang tahu polisi terdekat, lapor kan. Iya, terus kira-kira 20 menit atau kurang lah, tapi perkiraan saya ya sekitar itu polisi datang. Saksi Adi Haryadi menuturkan bagaimana ciri-ciri pengendara yang mengalami kecelakaan. Pakai celana pendek, terus pakai sendal ada talinya, terus pakai kayak rok gimana gitu ya. Kalau nggak salah hitam, tapi jaketnya tuh diikat di sini, di pinggang. Iya, masih hidup. Pengakuan Adi Haryadi tentang ciri-ciri korban yang diduga almarhum Vina saat kejadian rupanya mirip dengan ciri-ciri yang disebutkan sahabat Vina. Kan baju si dress aku kan, kalau misalnya dress begitu aku gantung ya Teh ya. Dia bilang gini, aku mau minjem baju kamu dong, yang itu yang mana, kataku tuh. Itu tuh yang dress warna hitam. Terus shot aku minjem begini, kayak gini. Aku sekalian dong minjem sendal kamu, dia bilang begitu. Oke, dari 3 saksi ini ya, antara saksi Pak Ismail dan juga saksi Adi ini ada kesamaannya. Padahal mereka tidak saling mengenal. Melihat motor dari bawah ya berboncengan, terus ada kecelakaan di situ ya. Dan juga Pak Adi ini sempat melihat ada motor yang melihat ya, tapi hanya pelan, tapi jalan lagi tidak berhenti, kemungkinan itu adalah motornya Pak Ismail. Sedangkan dari saksi temannya yaitu Widi dan juga Mega, ini yang menurut saya kesaksian ini memiliki tingkat keotentikan yang tinggi. Karena begini, dari keterangan Widi ya, yang malam itu Vina ini sebelum dijemput Eki itu sempat mampir di rumahnya ya, pinjem dress, pinjem baju, pinjem celana, pinjem sendal. Terus di jam 10.14 ya, dimana telepon Vina sudah diatraksi di situ dan muncul percakapan dengan Widi yang mengatakan memang intinya untuk gabung dengan Eki dan Vina, kalau mau dijemput. Nah, ini beda dengan fakta persidangan, di mana di situ kalau di persidangan, kalau nggak salah ya, itu kedua korban ini mendapatkan suatu perlakuan penyiksaan, ya, penganiayaan dan perkosaan itu di jam 9-an. Sedangkan jam 10.14 masih berkomunikasi dengan Widi. Ditambah lagi dengan kesaksian Pak Ismail dan Adi tadi, dapat kita simpulkan diduga peristiwa ini adalah peristiwa laka lantas murni. Lantas apa yang menyebabkan peristiwa ini menjadi peristiwa pidana penghilangan nyawa dan perkosaan? Siapa dalang di balik ini semua yang menjadikan kasus laka lantas menjadi kasus pidana? Mungkin kalian sudah bisa menebak dari alur ceritanya ya. Kenapa begitu? Apa motifnya? Banyak yang berpendapat begini. Mungkin seorang ayah ini merasa sangat bersedih
kehilangan putra tercintanya, dan mungkin saja terjadi terhadap Vina oleh anaknya, ya. Terus menghilangkan rasionalitas seorang ayah yang kehilangan anaknya, sehingga dia menyimpulkan bahwa sebenarnya anaknya ini meninggal karena tindak pidana, sehingga melakukan sesuatu hal-hal yang di luar rasional. Terus hanya berdasarkan keterangan EF dan juga AD, yang ternyata terakhir keterangan AD ini adalah katanya berbohong. Liga Akbar juga berbohong karena saat itu menuruti apa yang dimau Pak Ibtu Rudiana dan juga AF, sehingga kasus ini semakin bergulir. Nah, itulah kesimpulan dari kasus ini. Kemungkinan besar memang kasus ini hanyalah laka lantas yang direkayasa menjadi kasus pidana, sehingga memakan korban 8 orang harus menjadi terpidana. 7 itu dihukum seumur hidup dan 1 adalah dihukum 8 tahun penjara. Nah, sebaiknya bagaimana? Ya, kalau memang nanti PK Sakatatal ini diterima dan juga kabarnya yang 7 terpidana akan mengajukan PK itu di minggu depan, kita lihat saja. Kalau memang terbukti mereka tidak bersalah, alangkah baiknya segera dibebaskan, ya, dikembalikan hak-haknya, dipulihkan nama baiknya, dan diberikan santunan atau ganti rugi yang selayaknya. Dan kita tetap ini ya, tetap berbelasungkawa untuk keluarga Vina yang kehilangan anak gadisnya, Ibtu Rudiana yang kehilangan anak lelakinya. Kita tetap ikut berbelasungkawa di situ. Tapi lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Oke, itulah kasus Vina. Kesimpulannya menurut saya pribadi adalah demikian, bahwa kasus ini sesungguhnya hanyalah kasus kecelakaan biasa, kecelakaan lalu lintas tunggal, tapi karena situasi dan kondisi kecintaan orang tua terhadap anaknya dan mungkin terpengaruh dengan kesurupan Linda, mungkin juga terpengaruh dengan kondisi motor dan lain sebagainya, tidak benar-benar memperhatikan autopsi yang ada, ya, yang kabarnya juga ada sperma tapi tidak dipublikasikan sebenarnya itu sperma siapa dan lain sebagainya. Karena begini ya, kalau memang kasus ini ada kasus perkosaan di situ, ya, setiap wanita tidaklah mau diperkaos begitu saja, pasti melakukan perlawanan, ya kan? Nah, seandainya dia melindungi alat vitalnya dengan pahanya, di situ pasti ada pembukaan paksa di pahanya, ada lebam di pahanya oleh tangan-tangan yang ingin merkaos dia. Andai kata tangannya melindungi bagian dada, di bagian tangan pun pasti akan ada bekas-bekas cengkraman. Dan kalau memang di situ ada perkaosan, ya, biasanya ada baju-baju yang rusak, entah itu kancingnya dan lain sebagainya. Kecuali perkaosan ini dilakukan saat orang itu tidak sadar. Nah, di sini menurut pengamatan dari para ahli, ya, yang mengikuti persidangan, hasil persidangan itu tidak ditemukan. Terlebih tadi percakapan atau SMS dari Vina ke Widi ini membuktikan jauh berbeda dengan kenyataan di persidangan. Persidangan mengatakan jam 9 sudah dilakukan suatu penganiayaan dan juga perkaosan, padahal chatting Vina ke Widi ini jam 10.14 mereka masih sempat mengirimkan pesan bahwa Vina mengajak Widi ini untuk bergabung, kalau mau dijemput, ya. Nah, terakhir ini Sakatatal, salah satu terpidana yang divonis 8 tahun penjara yang sudah bebas, ini mau melakukan sumpah pocong demi untuk meyakinkan masyarakat dan juga penegak hukum bahwa dia tidak bersalah. Mau melakukan sumpah pocong, di mana sumpah pocong ini sudah dilaksanakan di hari Jumat kemarin tanggal 9 Agustus ya tahun 2024. Kenapa demikian? Ya, sedangkan Pak
Ibtu Rudiana juga mau sumpah pocong, tapi berkaitan dengan isu bahwa yang meninggal itu benar-benar anaknya, ya, yaitu Eki. Nah, ini sedikit kita luruskan ya, karena banyak berkembang masyarakat, kenapa Pak Rudiana nggak berani sumpah pocong? Sumpah pocong yang dimaksud Pak Rudiana, kalau saya nggak salah tangkap, itu berkaitan dengan jasad yang ada di liang lahat, bahwa banyak isu mengatakan itu bukanlah Eki tapi orang lain. Kalau di kasusnya beliau tidak komentar di situ ya. Nah, sedangkan Saka Tatal ini ingin membuktikan bahwa dia tidak terlibat sama sekali. Kita saksikan seperti apa prosesi dari sumpah pocong tersebut. Kasus tewasnya pasangan sejoli Vina Dewi Arista alias Vina dan Muhammad Rizky Rudiana alias Eki hingga kini semakin menjadi. Pembuktian dugaan rekayasa dalam kasus Vina dan Eki bukan hanya terjadi dalam persidangan. Di luar persidangan, pembuktian bahwa kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan menjadi melebar kemana-mana. Yang bertahan mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba, Saya sumpah. Bapak nih. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua, Bang. Kalau saya mau. Pernyataan Ibtu Rudiana yang siap disumpah pocong memancing reaksi pihak Saka Tatal. Ibtu Rudiana pun ditantang Saka Tatal untuk sumpah pocong. Tantangan Saka untuk melakukan sumpah pocong rupanya tidak main-main. Saka menggelar sumpah pocongnya meski tak dihadiri Ibtu Rudiana. Hari ini kami tunggu Rudiana tidak hadir. Tapi acara Sumpah Saka hari ini tetap kami laksanakan. Mohon buat Bumi Cirebon, buat para orang tua, sesepuh, kiai-kiai Cirebon untuk merestui niat baik daripada Saka. Rudiana tidak hadir, tapi Saka tetap melaksanakan sumpahnya bahwa Saka bukan pelakunya. Ritual sumpah pocong digelar Saka di Padepokan Ampara Jati, Cirebon, Jawa Barat cukup menyedot perhatian publik. Oke, demikian tadi ya, sumpah pocong Saka Tatal sudah dilaksanakan demi mencari keadilan. Itulah kesimpulan dari kasus ini, ya patut kita nantikan, semuanya masih serba memungkinkan, ini sifatnya dugaan, tapi dugaan ini diperkuat oleh saksi-saksi yang ada, fakta-fakta yang ada, ya keterangan-keterangan dari para ahli, kemungkinan demikian. Dan ditambah lagi Ibtu Rudiana sedang dilakukan pemeriksaan, kabarnya waktu itu sudah diperiksa 3 hari dan sudah naik ya ke tahap penyidikan. Mudah-mudahan segera, kalau memang perlu dinonaktifkan untuk sementara Pak Ibtu Rudiana agar lebih komprehensif, ya kita serahkan ke Mabes Polri ya, ke Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Dan kalau memang ada indikasi bahwa ke-7 orang yang masih ada di penjara itu tidak bersalah, segera dibebaskan. Karena kasihan ya, masa depan mereka masih panjang. Oke, di sini ada korban, cuman korban ini karena apa? Itu yang perlu diperjelas. Kalau saat itu dugaannya adalah kasus ini adalah rekayasa, entah apa motifnya dari kasus kecelakaan menjadi kasus pidana. Nah, ini yang segera harus diluruskan. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang kasus Vina? Silahkan pendapat kalian tulis dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next time. Bye-bye.